Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu alat bantu navigasi udara, yaitu Non-Directional Beacon dalam mata kuliah Radio Aids Navigation. Sebelum masuk ke dalam materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Taruna Muda Hussein Maulana Alamda, berasal dari Kors Diploma 4 Lalu Lintas Udara Angkatan 26. Saya berasal dari instansi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Non-Directional Beacon atau NDB merupakan salah satu fasilitas udara radio yang paling sederhana dan menjadi persyaratan minimal yang diperlukan bagi suatu bandara. NDB membantu penerbang untuk mengetahui posisi suatu bandara dengan memancarkan sinyal gelombang radio ke segala arah. Peralatan NDB ini bekerja pada frekuensi antara 190 kHz hingga 1750 kHz. Ini merupakan gambar dari non-directional beacon di dalam aeronautical chart. Apakah NDB bekerja sendiri? Tidak, karena NDB dibantu oleh ADF atau Automatic Direction Finder. Automatic Direction Finder atau ADF adalah salah satu alat navigasi yang berfungsi sebagai petunjuk arah yang menunjukkan arah relatif pesawat terhadap titik tujuan di darat. ADF terdiri dari dua, yaitu ADF antena dan ADF indikator. ADF antena memiliki transmitter dan receiver yang berada di badan pesawat, sedangkan ADF indikator hanya terletak di dalam kokpit. Prinsip kerja NDB. NDB memancarkan gelombang non-directional, kemudian pesawat akan menerima sinyal tersebut melalui ADF antena atau receiver. ADF selektor di pesawat kemudian menyesuaikan frekuensi dari NDB. Kemudian, identifikasi NDB berupa 2 atau 3 huruf Morse dan akan dikirimkan dengan kecepatan rata-rata 7 kata per menit. Setelah call sign dari NDB diketahui, ADF indikator menampilkan biring ke arah NDB station. Selanjutnya yaitu fungsi ADF dan NDB, yaitu untuk menyediakan alat bantu bagi navigasi pesawat dengan menyediakan bearing information dari lokasi pesawat ke bandara. Bearing yaitu arah yang diukur dalam arah jarum jam. NDB bearings menyediakan metode untuk menetapkan kemana arah pesawat akan terbang. Selanjutnya, kita membahas frekuensi dari NDB. ICAO telah menetapkan low frekuensi dan medium frekuensi bagi NDB. Frekuensinya yaitu sekitar 200 hingga 1750 kHz. Banyak peralatan dari NDB yang ditemukan beroperasi dalam frekuensi sekitar 200 hingga 525 kHz. Selanjutnya, kita membahas fungsi dan kegunaan dari NDB. Fungsi pertama yaitu en route navigation. Peralatan NDB dalam en route navigation ini diletakkan atau dipasang pada titik-titik tertentu sepanjang jalur penerbangan. Sebagai contoh, bandar udara A dan B karena jaraknya sangat jauh, maka jangkauan pancaran NDB dari kedua bandar udara tersebut tidak saling bersentuhan, sehingga untuk menjamin agar pesawat yang terbang antar dua bandar udara tersebut selalu mendapatkan sinyal panduan, maka di antara kedua bandara udara tersebut dipasang lagi peralatan NDB sebagai en route. Yang kedua yaitu fungsi homing. Peralatan NDB diletakkan atau dipasang pada lokasi sekitar bandara sehingga pesawat dapat memanfaatkan sinyal NDB sebagai panduan untuk menuju bandar udara tersebut. Yang ketiga yaitu locator. Dalam locator ini, peralatan NDB dipasang di perpanjangan garis tengah landasan pacu atau center line of runway, sehingga dengan mengikuti sinyal NDB ini, penerbang lebih mudah untuk menuju arah garis tengah landasan pacu. Dan yang terakhir yaitu holding. Dalam pengaturan lalu lintas udara, penerbangan di bandar udara yang sibuk seringkali pesawat
harus menunggu untuk melakukan pendaratan. Titik yang menjadi patokan pesawat untuk holding menggunakan peralatan NDB. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi NDB. Yang pertama yaitu low range, berkisar sekitar 50 watt sampai 100 watt dan menghasilkan 50 nautical mile hingga 100 nautical mile. Yang kedua yaitu medium range, berkisar antara 100 watt sampai 1000 watt dan akan menghasilkan 200 nautical miles. Dan yang tertinggi yaitu high range, berkisar sekitar 3000 watt dan akan menghasilkan 300 nautical miles. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian dari NDB. Yang pertama yaitu keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu sinyal NDB dapat diterima di dalam ketinggian rendah. Yang kedua, sinyal NDB berdasarkan surface wave, yaitu sinyal tidak terbatas oleh line of sight. Yang ketiga, NDB dapat digunakan sebagai sistem backup. Yang keempat, peralatan NDB hanya memerlukan sedikit biaya. Dan yang terakhir, NDB banyak berperan penting bagi bandara kecil. Selanjutnya, kerugian dari NDB. Yang pertama yaitu interference effect. Interference effect terjadi jika ADF menerima 2 atau lebih sinyal yang dihasilkan oleh ground station NDB. Yang kedua, thunderstorm effect. Thunderstorm effect terjadi bila listrik statis yang sangat kuat dan dapat menyebabkan gangguan dari sinyal NDB. Yang ketiga, mountain effect. Mountain effect dapat menyebabkan refleksi atau pantulan dan perbedaan hingga terjadi kesalahpahaman dalam membaca arah indikator. Yang keempat, night effect. Night effect terjadi karena sinyal NDB terkontaminasi oleh gelombang radio. Dan yang terakhir yaitu shoreline effect. Shoreline effect terjadi karena mengalami pantulan dan itu juga dapat menyebabkan kesalahan dalam membaca indikator. Sekian materi singkat saya mengenai NDB. Saya berharap ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.